Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sebab kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita ada hari ini karena kasih dan karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan berikan ucapan syukur kita buat Tuhan. Tuhan, kami akan berikan ucapan syukur kami. Sebab kami ada itu karena anugerah Tuhan. Kami rindu berikan pujian kami Tuhan. Sebab hanya anugerah Tuhan buat hidup kami sekarang, dan kami akan muliakan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu
ada Tuhan. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami rindu mempermuliakan Engkau. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Hadirlah Engkau atas kami dan terimalah setiap pujian kami. Kami siap mempermuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap berikan yang terbaik buat Tuhan saudara? Siap berikan yang terbaik? Haleluya. Kita ada sebab anugerahnya. Dan oleh karena kekuatan Tuhan hari ini kita ada. Bahkan di tengah badai sekalipun ada kuasa Tuhan yang nyata atas setiap hidup kita. Terima sukacita surga. Itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sama-sama katakan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kami akan terima sukacita yang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Mu Tuhan. Saksikan kuasa-Nya yang tengah badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hidup kami. Takkan patah semangat kami. Amin. Takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bukan bersorak Tuhan. Amin. Kami siap terima sukacita dari Engkau Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hidup kami. Ada
saudara-saudari, kuasanya nyata atas setiap hidup kita. Jadikan dia pribadi satu-satunya yang akan kita andalkan. Di tengah badai sekalipun, di tengah gelombang sekalipun, kuasanya nyata bagi setiap hidup kita. Sama-sama katakan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, Engkau satu-satunya Tuhan, satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Percaya Tuhan, waktumu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku banyakkan berharap pada Engkau, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Satu-satunya Tuhan, satu-satunya satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudari Berta akan masuk di dalam doa dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, sehingga pada saat sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa,
Kami mau serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan memberkati Bapak Gembala dalam menyampaikan firman-Mu. Engkau juga yang akan memberkati kami jemaat-Mu Bapa. Tolong kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua kan? Sehat ya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka hati kehidupan kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah hati-hati dengan tipu daya si iblis. Temanya apa Bapak Ibu? Coba ya, betul sekali lagi. Hati-hati dengan tipu daya si iblis. Ya, dari sejak zaman dulu setan itu suka main tipu menipu pada manusia. Coba Hawa jatuh di Taman Eden karena ditipu oleh setan. Ya, sehingga dia harus diusir dari Taman Eden bersama suaminya. Ini kena jebak tipuan iblis. Ya, zaman Tuhan Yesus di bumi aja karena Yesus itu dijadikan manusia, walaupun dia Allah, tapi dia dijadikan manusia dan 100% manusia. Nah, iblis juga berusaha mencobai, mendekati, ya, membawa Yesus ke tempat-tempat, katakanlah ke hubungan bait Allah, dan dia bilang jatuhkan dari atas ke bawah. Lah ini setan mulai coba tipu menipu. Nah untung kalau Tuhan Yesus tidak masuk jebakan tipu muslihat iblis. Pertanyaannya adalah mengapa iblis suka tipu menipu? Jawabannya adalah karena iblis itu adalah bapak atau biangnya penipu. Ya, iblis itu bapak atau biangnya penipu. Ya, di Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Dia bilang begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis itu pendusta, bapaknya pendusta, biangnya pendusta. Jadi jangan heran kalau iblis itu kerjaannya tipu menipu. Saya harap anak-anak Tuhan, orang Kristen, jangan suka tipu menipu ya. Sebab kita bukan anaknya iblis ya. Saudara adalah anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran.
Walaupun predikatnya orang Kristen, kalau dia masih suka tipu menipu, dia bukan anak Tuhan. Anaknya siapa coba? Nah, saudara sendiri yang ngomong ya, anaknya iblis. Iblis itu bapak pembohong. Jadi dari zaman dulu kala, iblis itu sudah biasa main tipu menipu. Nah, itulah sebabnya tema firman Tuhan sore ini mengingatkan kita supaya kita hati-hati dengan tipu daya iblis. Ayat dasarnya tentang hati-hati terhadap tipu daya iblis itu ada di Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya 11b. Efesus 6 ayatnya 11b. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terjemahan lama, tipu daya iblis. Ini ayat dasar dari tema hati-hati dengan tipu daya iblis. Jadi iblis itu sejak zaman dulu memang sudah biasa main tipu menipu. Berapa orang saja masuk jebakan tipu menipunya dan jatuh. Ya, di sini dikatakan dalam Efesus 6 ayat 11 supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya iblis itu menipu manusia. Iblis itu punya trik-trik. Kalau mau nipu dia enggak ngawur, saudara. Dia pakai trik-trik bagaimana caranya iblis itu menipu manusia. Ya. Yang pertama, iblis menipu manusia melalui dengan cara memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis itu nipu manusia melalui cara apa? Memutarbalik firman Tuhan. Ya, jadi dia pakai dasar ayat juga, tapi ayat yang dimanipulasi, ayat yang dipelintir, diputar balik. Coba kita lihat itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Iblisnya ngomong apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal aslinya Tuhan bilang apa? Semua dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali yang di tengah. Iblis memutarbalikkan. Dia mulai dengan, bukankah Tuhan ngomong, tentu Allah sudah berfirman bahwa apa di sini? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Terus coba. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, Allah sudah berfirman, dalam taman ini semua boleh kamu makan. Tapi setan memutarbalikkan. Dia ngomong, bukankah Tuhan mengatakan buah-buah ini dalam taman tidak boleh kamu makan? Hawa menjawab, tidak.
Semuanya boleh kami makan, kecuali yang di tengah ini. Setan mulai main dengan tipunya. Oh, kamu itu bodoh. Ya, kamu tahu, kalau kamu makan buah yang di tengah ini, kamu jadi seperti Allah. Karena kamu mengerti semua, yang baik, yang jahat, kamu ngerti semua. Jadi kamu persis seperti Allah. Lah itulah sebabnya Allah melarang itu. Karena Allah takut disaingi. Kalau manusia pinternya seperti Allah kan repot. Inilah cara si setan memanipulasi, memutar balik firman untuk menjatuhkan manusia. Kita lihat juga sekarang, waktu dia mau mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, dia juga memakai cara memutar balik firman Tuhan. Kita lihat itu, Matius 4 ayat 5 sampai 7. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Dan iblis ngomong sama Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Maka nanti Allah akan perintahkan malaikatnya." Mungkin kalau dialog ini diperpanjang, ya setan ngomong gini, "Tuhan Yesus, engkau kan anak Allah." Rupanya setan dengar juga waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air, ada roh Allah seperti burung merpati hinggap di atasnya. Iblis dengar juga itu firman dari Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Setelah itu kan Yesus lalu dicobai. Setan ngomong juga, "Kalau engkau anak Allah." Dia baru dengar suara dari atas, "Inilah anakku yang kukasihi." Segera dia pakai kalimat dari Allah, "Inilah anakku yang kukasihi." Dia pelintir, dia bilang, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Karena ada tersurat bahwa Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menatangnya." Nah, ini permainan ayat yang dimanipulasi, yang dipelintir. Memang di Mazmur 91 ada ayat yang mengatakan orang yang dalam perlindungan Allah Ta'ala, ya dia selalu dikawal oleh malaikat dan tidak ada hal yang bisa membahayakan. Dan juga di Mazmur 37 memang ada ayat yang mengatakan orang benar itu ya seandainya jatuh pun tidak tergeletak. Karena Allah akan menatang tangannya. Coba kita baca itu. Ya, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ya, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ayat ini mengatakan,
apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita perhatikan tuh firman Allah. Di ayat ini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan akan menopangnya. Tapi iblis bilang, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Coba kita teliti, beda enggak antara jatuh dengan menjatuhkan diri? Ayo yang tahu, ada bedanya enggak jatuh dengan menjatuhkan diri? Tentu ada bedanya loh. Kalau jatuh itu sebetulnya tidak mau jatuh. Sudah hati-hati tapi enggak tahu kepleset apa jatuh. Tapi kalau menjatuhkan diri itu sengaja. Misalnya seorang naik pohon lalu menjatuhkan diri. Tapi kalau jatuh, dia naik pohon lalu tahu-tahu kok ada cabang ranting yang sempal lalu dia jatuh. Kan beda. Jatuh itu tidak sengaja. Kalau menjatuhkan diri itu sengaja. Jadi jangan sampai kita kena jebak tipu setan. Disuruh menjatuhkan, cara jawane jarak sengaja. Lah ini konyol, ini termasuk mencobai. Ya, ini tipu muslihat setan supaya kita bisa masuk jebakannya. Ya, pengajaran-pengajaran sesat juga caranya begitu. Pengajaran sesat kan dikendalikan oleh iblis. Dan caranya juga gitu. Pengajaran sesat itu suka memutarbalikkan kebenaran firman. Kita baca itu. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, Paulus bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Aku ki gumun lho. Karo wong jemaat Galatia iki lho. Kok isone, kok bisa begitu mudah. Ya. Tinggalkan Injil yang benar lalu berbalik kepada Injil yang lain. Paulus menjelaskan sebenarnya Injil yang lain itu bukan Injil. Tapi ada beberapa orang yang tentunya dipakai oleh iblis untuk mengacaukan kamu dengan maksud apa? Memutar balik Injil Kristus. Jadi jangan heran, biangnya penipu itu setan. Dan dalam segala bidang dia suka main tipu menipu. Termasuk dia menyusup dalam pengajaran-pengajaran sesat. Caranya yaitu dia memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Injil yang dimanipulasi, diputar balik, dipelintir sehingga artinya sudah lain. Kayak tadi jatuh dengan menjatuhkan itu kan lain. Beda, tapi iblis sengaja kita tanpa sadar kita diarahkan ke situ sehingga enggak sadar kita pikir itu benar padahal itu salah. Ini cara-cara iblis menipu manusia. Kita masuk bagian berikutnya, bagaimana caranya menghadapi tipu daya iblis agar saudara dan saya tidak jatuh. Dos pundi carane pun ngadepi
tipu muslihat setan ini supados jenenganan kula mboten jatuh, tidak sampai jatuh atau masuk jebakan tipuan setan. Yang pertama, saudara, kita baca di Efesus 4 ayat 27. Tolong dibaca. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan, memberi celah. Atau membuka ruang dialog. Beri kesempatan ini bisa juga membuka ruang untuk dialog. Ketika kita sok keminter, sok merasa kuat, lalu kita mulai membuka ruang untuk dialog sama iblis, untuk sama ajaran-ajaran sesat, lah di sini kita gampang bisa dijatuhkan. Contohnya Hawa. Kesalahan Hawa adalah membuka ruang dialog. Jelas setan itu membawa firman yang beda. Wong Tuhan sudah ngomong buah yang di taman ini semuanya boleh dimakan kok, kecuali yang di tengah. Lah kok setan malah bilang tidak boleh dimakan. Ketika Hawa menjelaskan kecuali yang di tengah, karena pada saat aku makan buah yang di tengah ini aku akan mati. Setannya bilang, oh enggak mati, kamu salah, kamu dibodohin sama Tuhan. Nah, sayangnya si Hawa itu membuka ruang untuk dialog. Nah, dari sini mulai masuk itu. Kayak orang kena gendam gitu. Coba lihat, buahnya kan sedap toh, sedap di mata, kelihatannya asik, menarik, gak apa-apa. Coba. Lah itu, ketika Hawa memberi kesempatan, membuka ruang untuk dialog, lah di sini dia kejebak. Dan akhirnya jatuh makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama kita juga melihat ada seorang nabi dari Yehuda. Yang Tuhan ngomong sama nabi, setelah kamu menyelesaikan tugasnya di kota ini, kamu harus pulang ke tempatmu tapi memilih jalan lain. Jangan lewat jalan yang tadi. Selesai tugasmu, langsung kamu pulang. Biar ada orang ngajak kamu makan minum, enggak usah, enggak boleh. Nah, si nabi dari Yehuda ini setelah selesai melakukan tugasnya, awalnya sebenarnya dia sudah belajar taat ya. Rajanya sudah ngomong, tinggal di sini dulu. Tak pestake. Dia bilang enggak, Tuhan bilang enggak boleh kok. Tahu-tahu ada nabi lain. Saya pikir jelas nabi lain itu nabi palsu itu yang dipakai oleh setan. Nah, kesalahan nabi dari Yehuda ini adalah membuka ruang dialog. Akhirnya bagaimana? Kita lihat itu. 1 Raja-Raja 13. Ya. Ayatnya 14 sampai 24. Ya, 1 Raja-Raja pasal 13. Ya, 13. Ayatnya 14 sampai 24. Tapi untuk menyingkat waktu, coba kita baca saja
mulai ayat 16. 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-16 sampai 24. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Iya, pesan Tuhan ngomong pada nabi dari Yehuda, setelah engkau selesai jalankan tugas, kau pulang ke negerimu lewat jalan lain. Dan jangan tinggal makan atau minum, jangan mau. Awalnya seorang raja menahan dia nggak mau karena Tuhan bilang nggak boleh. Ada nabi yang senior, nabi tua. Setan pakai nabi tua yang ya kalau raja sudah nggak bisa berhasil nipu. Setan pakai jubah nabi. Setan pakai figur seorang nabi. Nabi aja, nabi yang senior gitu, datang dan ngomong, aku ini juga nabinya Tuhan. Tadi Tuhan suruh malaikat ngomong bahwa aku suruh supaya engkau singgah di rumahku, makan dan minum. Tanpa pikir panjang, si nabi dari Yehuda ini masuk jebakan tipuan. Dia diajak makan minum mau. Nah, waktu dia makan minum di rumahnya nabi tua yang jelas saya kira itu nabi palsu. Ada suara firman Tuhan bilang, karena engkau melanggar firman, engkau tidak akan kembali ke nenek moyangmu. Engkau akan mati. Nah, si Nabi Yehuda ini pulang sekarang dikasih keledai loh, saudara. Awalnya dia berangkat mungkin jalan kaki, pulang dapat keledai. Kalau sekarang mungkin karena nuruti orang itu dia mungkin pulang dapat sepeda motor mungkin kalau sekarang. Tapi akhirnya di tengah jalan diterkam singa. Singa itu adalah simbol dari iblis. Kenapa? Karena dia membuka ruang dialog sama si penipu ini. Akhirnya kena jebak. Tuhan Yesus saja waktu di muka bumi, saudara, ketika dia membuka ruang dialog, ada setan mengganggu seorang lah, orang itu ditanya siapa namamu, aku Legion. Nah di situ mulai ada dialog. Nah kita lihat Tuhan Yesus saja kalau mulai membuka ruang dialog, coba itu setan tuh makin menjadi-jadi. Dia minta ini, minta itu, dia minta izin masuk ke babi yang dikembalakan di situ. Akibatnya juga
Rada repot itu setelah babi itu kemasukan setan masuk jurang. Nah akhirnya Tuhan Yesus tidak bisa leluasa di kota Gerasa, diusir oleh penduduk di situ. Karena mungkin penduduk di situ mayoritas ternak babi. Nah, jadi kita melihat semua menjadi pelajaran. Akhirnya di kesempatan lain saya lihat Tuhan Yesus mengusir setan dan tidak memberi ke setan itu kesempatan untuk berbicara, diusir langsung. Anak Tuhan, orang Kristen juga gitu, supaya tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis, kita jangan memberi kesempatan pada iblis. Jangan membuka ruang dialog. Biasanya orang-orang yang suka merdukun atau kedukun, dukun itu mengajak dialog sama setan. Ya, kamu tak suruh pergi dari orang ini, ya sudah kamu mau minta apa. Ini namanya membuka ruang dialog. Dan dia mulai dalam bahasa Jawa mungkin ngadi-adi. Ya macam-macam lah permintaannya. Minta ini, minta itu. Dan iblis selalu berusaha menipu untuk menjatuhkan manusia. Itulah sebabnya kalau ajaran firman Tuhan, kita nggak usah dialog sama iblis supaya jangan jatuh. Ngadepi iblis itu langsung to the point aja, lawan dan usir. Coba 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Iblis mencari kesempatan untuk siapa bisa ditelan. Kita tidak boleh buka kesempatan, ruang dialog, lawan, usir dalam nama Yesus. Selesai. Kalau kita mulai dialog, awas, kita bisa masuk dalam jebakan penipuan. Si Raja Saul ketika dia dalam kondisi serba bingung karena dia sudah melanggar firman, tanya sama Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Akhirnya dia membuka ruang dialog ke dukun, tanya sama dukun. Nah di situ saya lihat iblis mulai menipu. Karena ya andalan Saul dulu adalah Nabi Samuel, tapi Nabi Samuel sudah almarhum. Dan dia lewat dukun minta dipanggilkan arwahnya Nabi Samuel. Dan kalau saudara lihat, itu saudara baca saja di rumah di 1 Samuel 28, ya, di situ saudara baca setan mulai nipu. Ya, ada seorang yang sudah tua gitu. Seorang yang sifatnya ilahi katanya turun dari dalam bumi ini. Jelas kalau keluar dari dalam bumi itu setan itu yang menyerupai Nabi Samuel. Dan disitulah si Saul mulai tertipu. Kenapa? Karena dia membuka ruang dialog. Bagaimana caranya sekarang? Poin berikutnya caranya mengalahkan tipu daya iblis. Pertama, Matius 26:41. Berjaga dan berdoa. Ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Untuk mengalahkan tipu daya setan, melawan setan adalah pertama berjaga, waspada, hati-hati. Dan kedua memperbanyak jam doa. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan diplomasi. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita, dengan cara-cara kita.
Iblis hanya bisa dapat dikalahkan ketika kita mendekat sama Tuhan. Karena itu kan di suratan Yakub mendekatlah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Mendekat kepada Allah caranya lewat kita memperbanyak jam-jam doa. Maka iblis akan lari daripada kita. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang mengerti firman Tuhan. Supaya enggak gampang ditipu. Markus 7:14, saya baca dengan terjemahan lama. Terjemahan lama salinannya agak beda sedikit dengan terjemahan baru. Terjemahan lama bilang, dengarlah dan mengerti. Ya, Markus pasal 7 ayat 14. Ya, maka dipanggilnya pula orang banyak itu, lalu berkata kepada mereka itu, dengarlah kamu sekalian akan daku, dan hendaklah kamu mengerti. Lalu terjemahan baru camkan. Terjemahan lama bilang dengarkanlah, ya dengarlah kamu sekalian akan daku, dan hendaklah kamu mengerti. Supaya enggak gampang ditipu setan, orang Kristen tuh harus ngerti firman. Kalau di gereja konsen yang penuh. Jangan tubuh raganya ke gereja tapi pikirannya melayang kemana-mana. Tidak konsen, jadi pulang enggak ngerti apa-apa. Berdoa, minta tolong sama Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menerjemahkan, memberi pengertian supaya dong. Tuhan Yesus bilang, dengarlah kamu akan daku dan hendaklah kamu mengerti. Ketika Anda tidak mengerti, Anda ditipu oleh setan. Efesus 5:17, jangan jadi Kristen bodoh. Coba. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Kristen bodoh itu bukan karena masalah pendidikan formal, dulu nggak sempat sekolah, bukan itu. Kristen bodoh itu Kristen yang nggak ngerti kehendak Tuhan. 5 darah yang bodoh itu orang-orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Sehingga dia tidak mengadakan persiapan, akhirnya tertinggal. Jadi untuk melawan supaya mengalahkan tipu daya iblis, pertama tadi berdoa, ya, waspada, berdoa, dan kedua adalah kita menjadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, bodoh bukan karena tidak sekolah secara pendidikan formal. Kalau memang dulu enggak sempat ya enggak apa-apa. Yang penting kamu jadi Kristen yang ngerti firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau ke gereja, konsen yang penuh, berdoa, minta tolong Roh Kudus memberi penjabaran supaya bisa ngerti. Yang ketiga adalah saudara harus menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, saudara harus berusaha mengerti tentang siapakah itu Yesus yang sebenarnya itu. Efesus 4:13-15. Efesus 4:13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, orang Kristen harus memiliki kedewasaan rohani. Iya, tingkat
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dengan permainan kelicikan manusia itu. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di sini dikatakan sehingga ayat 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Khususnya ayat 13 di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Orang Kristen harus tahu, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sopo Yesus itu? Kita harus tahu, kalau enggak, saudara dan saya gampang ditipu. Itulah sebabnya waktu di perjalanan menuju Kaisarea Filipi, Yesus pernah bertanya sama murid-muridnya. Yesus tuh ngetes, pengen ngerti murid-murid itu tahu betul apa enggak. Pertama dipancing dengan kata-kata, kalau menurut pendapat orang siapa aku ini? Mereka mulai menjawab, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi Yeremia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya Yesus tanya sama murid-muridnya, kalau menurut kamu itu loh, siapa aku ini? Petrus menjawab, Tuhanlah Kristus anak Allah yang hidup. Dan dari sini Yesus puas atas jawaban Petrus. Tuhan itu Kristus, anak Allah yang hidup. Ini jawaban yang tepat. Iya, itulah sebabnya Tuhan bilang, bukan manusia yang memberi pernyataan, itu Allah yang memberitahu kepada kamu. Dan di atas batu karang keyakinan inilah aku akan dirikan sidang jemaatku. Kekristenan yang berdiri pada dasar yang benar, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus adalah Kristus Tuhan, anak Allah yang hidup. Kekristenan yang memiliki dasar yang kuat semacam ini tidak gampang ditipu oleh setan. Ya, itulah sebabnya mari saudara kita minta tolong supaya Roh Kudus membantu kita. Ya, ketika saudara ke gereja, sebelum ke gereja berdoa, Tuhan saya mau ke gereja, Tuhan pengetahuan saya terbatas. Oh, dengan pengetahuan saya untuk mengerti kebenaran firman terlalu sulit kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Bantu Roh Kudus untuk kami bisa mengerti dengan segala kerendahan hati. Kalau saudara datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan bukakan rahasianya. Sehingga kita mengerti secara betul, secara tepat tentang siapa Tuhan kita. Sehingga tidak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang memesatkan itu. Inilah trik-trik dan cara-cara iblis menipu manusia. Kita harus hati-hati. Dan nasihat firman Allah terutama kalau supaya tidak jatuh, hindari itu. Jangan beri kesempatan. Jangan buka ruang dialog sama iblis. Kalau ada orang datang membawa ajaran lain, menurut 1 Yohanes itu, jangan kamu terima masuk rumahmu. Jangan membuka ruang dialog. Kalau engkau buka ruang dialog, jangan-jangan engkau nanti kemakan. Engkau hanyut dalam pelajaran yang menyesatkan itu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kau mengajar kami supaya kami hati-hati terhadap tipu daya iblis. Karena sejak dari zaman dulu kala, pekerjaan iblis itu adalah tipu menipu. Karena dia adalah bapaknya pembohong, biangnya pembohong.
Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk bisa membedakan. Karena setan seringkali memutar balik kebenaran firman. Bantu kami untuk bisa mengerti, ya apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kami, ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya kami memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu. Sehingga kami tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, bawa kami lebih dekat kepadamu. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kami akan mengalami ketenangan. Kalau kami melawan iblis dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu. Itulah sebabnya Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoalah. Dengan doa kami bisa mengalahkan semu daya, tipu daya dari kuasa-kuasa kegelapan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Dan kerja apapun yang halal Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih hikmat, kepandian, kepinteran. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Yang tidak bisa hadir saat ini, mungkin sakit, mungkin susah, ada masalah, Tuhan tolong supaya di lain minggu mereka bisa bersama-sama kami, bersama-sama ibadah. Segala persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, korban nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, kiranya Tuhan membalas lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.